Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Marsanda dengan NIM 22042161. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang dukungan sistem informasi manajemen atau SIM terhadap administrasi publik dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen pertemuan 8. Yang dimana materi pertama itu tentang ancaman. Ancaman adalah tindakan yang merugikan organisasi atau perusahaan berupa uang, pekerjaan, peluang usaha, atau lainnya. Ancaman sistem informasi menurut W. Stallings yaitu yang pertama interruption, yaitu perangkat sistem macet atau menjadi tidak tersedia ancaman dari segi ketersediaannya. Yang kedua, interception, yaitu akses data tidak sah. Yang ketiga, yaitu modifikasi oleh pihak yang tidak berwenang, yang tidak hanya membawa informasi tetapi juga mengubah informasi tersebut. Materi selanjutnya yaitu ancaman dalam sistem informasi manajemen, seperti sistem informasi yang usang karena perkembangan teknologi yang begitu cepat. Yang kedua, ancaman dari serangan siber dan keamanan data. Yang ketiga, perubahan kebijakannya memerlukan perubahan dalam sistem informasi. Yang keempat, ketidakcocokan teknologi yang akan diintegrasikan dalam sistem informasi. Yang kelima, ancaman penyalahgunaan sistem informasi oleh pihak internal yang dapat menyebabkan kebocoran dan penyalahgunaan data. Yang keenam, ancaman dari kehilangan atau kerusakan data yang dapat menyebabkan ketidakmampuan untuk mengakses informasi yang diperlukan, dan lainnya. Materi selanjutnya yaitu tentang kelemahan. Kelemahan sistem informasi manajemen ini seperti kurangnya integrasi yang efektif antara sistem informasi yang berbeda dalam organisasi. Yang kedua, sistem informasi yang sulit digunakan yang membutuhkan waktu dan pelatihan yang berlebihan. Yang ketiga, kurangnya dukungan dari manajemen dalam pengembangan sistem informasi. Yang keempat, kurangnya pemahaman dan keterampilan teknis staf yang bekerja. Yang kelima, kelemahan dalam pemrosesan data seperti lambatnya waktu respon atau kesalahan. Dalam pelayanan publik, sistem informasi manajemen memiliki kekurangan dalam sumber daya manusia yang kurang memahami penggunaan sistem informasi manajemen. Sumber daya manusia yang tidak dapat memanfaatkan kemajuan teknologi informasi tersebut karena belum mendapatkan pelatihan, sehingga kurangnya optimal memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, kurangnya infrastruktur seperti komputer. Komputer ini sebagai sistem informasi manajemen dalam administrasi publik, sehingga memberikan informasi yang tepat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Materi selanjutnya yaitu tentang virus. Virus dalam sistem informasi manajemen ini adalah sesuatu yang mengganggu, merusak kinerja dari suatu sistem atau file-file tertentu. Virus ini dapat mengancam keamanan data yang mengganggu proses. Virus dapat menyerang komputer baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam hal ini, virus terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama yaitu virus kompiler yang dapat dieksekusi secara langsung yang menyerang komputer. Yang kedua, virus file yang menyerang file melalui media penyimpanan dan jaringan. Selanjutnya, virus sistem atau virus bot yang menginfeksi file untuk sistem komputer, seperti menginfeksi sistem bot sektor pada media penyimpanan. Selanjutnya yaitu virus makro yang menginfeksi program aplikasi Microsoft Office, Corel, dan lainnya. Yang kelima, ROM, yaitu jenis virus yang menyerang dengan memperbanyak diri atau menduplikasikan dirinya dengan menempel pada file-file lainnya. Selanjutnya yaitu praktek hacking, ini mana hacking ini adalah aktivitas seseorang yang mencoba untuk mencari kelemahan sistem atau jaringan komputer untuk mendapatkan akses yang tidak sah untuk mengubah dan mencari data yang seharusnya tidak dapat diakses. Tujuannya yaitu untuk mencuri data pribadi dan informasi sensitif, sehingga melakukan blackmail atau ancaman. Dengan adanya praktek ini dapat mengakibatkan kerugian yang dapat dialami, sehingga pengguna perlu melindungi sistem komputer dan menerapkan keamanannya sesuai untuk menghindari serangan hacking. Contoh hacking yang pernah terjadi di Indonesia ini yaitu pada tahun 2020 pada salah satu aplikasi berbelanja online yaitu Tokopedia, yang dimana adanya data yang dicuri sebanyak 91 akun pengguna dan 7 juta akun merchant.
Adanya cara kerja hacker yaitu yang pertama menginfeksi dengan malware dengan menyusup ke dalam perangkat milik pengguna, biasanya melalui email, situs web, dan lainnya, sehingga pengguna akan menerima pesan untuk membuka file tersebut. File tersebut menyerang virus malware sehingga komputer mengalami kerusakan pada sistem. Selanjutnya meretas password untuk membobol akun seperti media sosial. Yang ketiga yaitu rekayasa sosial dengan memanipulasi rancangan untuk mendapatkan akses ke data atau informasi pribadi. Data yang dapat dicuri yaitu seperti keuangan, foto, atau video ya, dan hal-hal pribadi lainnya. Selanjutnya memanfaatkan WiFi yang tidak aman untuk menyusup ke perangkat seseorang. Yang kelima, perekaman keyboard untuk melacak setiap kata dan penekanan tombol menggunakan keyboard komputer. Hacking ini adalah suatu kejahatan siber yang merugikan seseorang, sehingga kita perlu untuk menjaga keamanan perangkat serta memasang keamanan tambahan seperti antivirus dan perlindungan lainnya. Namun, hacking tidak selamanya jahat seperti etika hacking yang merupakan kegiatan peretasan yang dilakukan untuk mengidentifikasi kerentanan dan ancaman di komputer sehingga dapat memperbaikinya. Selanjutnya yaitu pencurian di dunia maya, yang dimana kemajuan teknologi memberikan kemudahan dalam mengakses informasi-informasi melalui handphone. Dengan handphone dapat mengakses berbagai informasi dengan mudah seperti adanya Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lainnya. Berbagai macam kemajuan ini dapat mengakses cepat di dunia maya atau internet. Namun dengan kemajuan ini juga dapat memberikan dampak negatif bagi masyarakat, seperti banyaknya kejahatan dengan teknologi komputer dan internet sebagai medianya. Jenis-jenis kejahatan di dunia maya yaitu seperti carding, yaitu suatu bentuk penyalahgunaan dunia maya dengan berbelanja menggunakan nomor dan identitas kartu kredit orang lain, biasanya dengan mencuri data-data dari internet. Yang kedua, hacking, itu kegiatan menerobos komputer milik orang lain. Selanjutnya, defacing, yaitu suatu kegiatan yang mengubah halaman situs atau web pihak lain dengan mencuri data tertentu kemudian menjualnya kepada pihak lain, seperti siklus Menkominfo dan Partai Golkar. Yang keempat yaitu phishing, yaitu kegiatan memancing pemakai komputer di dunia maya untuk memberikan informasi data diri pemakai. Yang kelima yaitu spamming, adalah kegiatan pengiriman berita atau iklan lewat surat elektronik yang tidak dapat dikehendakinya. Baiklah, itu aja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.